Membongkar alasan kenapa Kapolsek Kembangan berani langgar peraturan Kapolri. Ditulis oleh Ferry Fadli. Jika sebelum merdeka dulu bangsa kita berperang melawan Belanda dan Jepang, dan itu berhasil kita menangkan. Sekarang kita berhadapan dengan musuh yang tidak tampak secara kasat mata. Ia ada dan berbahaya serta dapat membunuh manusia, tapi tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Siapa sosok musuh yang kecil-kecil, bahkan lebih kecil dari cabai rawit itu? Namanya Corona, virus yang berasal dari kota Wuhan, Cina. Saat ini si Corona ini sedang gencar-gencarnya menghancurkan generasi tua dan generasi penerus bangsa. Per Kamis 2 April 2020 saja tercatat sudah 1.790 orang di Indonesia yang diserang oleh virus jahat itu. 170 diantaranya harus mengembuskan nafas terakhir karena imun tubuhnya nggak mampu membendung serangan si Corona ini. Sedangkan yang sembuh pun terus bertambah, yakni berdasarkan data terbaru diketahui sebanyak 112 orang. Pertanyaannya, kenapa si Corona yang tidak kelihatan ini dapat dengan mudahnya menyebar dari satu tubuh ke tubuh lainnya, tidak seperti HIV yang hanya dapat berpindah ke tubuh orang lain melalui hubungan intim atau tukaran jarum suntik. Jadi begini ceritanya, si Corona ini menjadikan air liur sebagai medianya untuk bertahan hidup. Jadi ketika seseorang yang terinfeksi bersin atau batuk dan cairan bersihnya tersebut mengenai hidung atau mulut orang lain, maka secepat kilat Corona pun akan berusaha masuk ke tubuh orang lain tersebut. Itulah kenapa untuk mencegah penyebaran virus ini perlu dilakukan yang namanya social distancing atau pembatasan sosial, agar orang yang terinfeksi meskipun dia bersin, percikan bersinnya tidak sampai mengenai tubuh orang lain yang masih sehat, sehingga secara tidak langsung ia memutus mata rantai penyebaran Corona tersebut. Bahkan Kapolri Jenderal Idham Aziz sudah mengeluarkan maklumat yang isinya melarang masyarakat untuk berkerumun, dan jika masih ada yang membali akan dibubarkan secara paksa oleh polisi. Akan tetapi ada Kapolsek yang melanggar maklumat Kapolri tersebut. Siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Kapolsek Kembangan, Jakarta Barat, Kompol Fahrul Sudiana. Baru-baru ini si Fahrul ini menggelar pesta pernikahannya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, yakni pada 21 Maret 2020 lalu. Diketahui perempuan yang dinikahinya tersebut adalah seorang selebgram bernama Richa Andriani. Acara resepsi pernikahan Fahrul dan Richa itu tidak hanya sekedar mengumpulkan orang banyak saja, tapi juga mewah banget, yang pula melanggar instruksi Kapolri untuk anggotanya tidak pamer kemewahan. Kita tahu sendiri Hotel Mulia itu seperti apa, bukan sembarangan hotel, tapi hotel berbintang 5, tarifnya pun tidak main-main. Paling murah 3 jutaan rupiah per malam, sama seperti gaji buruh pabrik 1 bulan. Sedangkan tarif kamar termahalnya mencapai 129 juta per malam, yang paling mahal di seluruh DKI Jakarta. Kalau nginap semalam saja biayanya sebesar itu, tentu untuk sewa ruangan tempat resepsi pernikahan plus cateringnya akan menghabiskan dana yang jauh lebih besar lagi daripada itu. Tidak menutup kemungkinan hingga miliaran rupiah. Artinya apa? Resepsi pernikahan Fahrul itu tidak hanya tergolong mewah, tapi sangat mewah. Apalagi jabatannya hanya seorang Kapolsek dengan gaji hanya 3.100.000 sampai 4.930.100 rupiah per bulan. Tentu dengan penghasilan segitu akan butuh waktu yang sangat lama untuk bisa menggelar pesta semewah itu. Pertanyaannya, dari manakah si kompol ini dapat uang? Rasanya kecil kemungkinan kalau dia memelihara tuyul. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa kedisiplinan anggota Polri itu sangat tinggi,
dan kendali atau pengaruh atasan terhadap anak buahnya sangatlah besar. Pertanyaannya, kenapa si Fahrul yang hanya sekelas Kapolsek ini atau dalam pemerintahannya hanya menduduki jabatan sebatas camat, satu tingkat di atas kades atau lurah, tapi sudah berani melawan perintah presiden? Ada apa gerangan? Apakah dia orang sakti mandraguna yang tidak terkalahkan oleh siapapun? Ternyata ia berani melanggar perintah Kapolri tersebut karena faktor ayahnya. Ayahnya, Brigadir Jenderal Ucin Sudiana, juga merupakan mantan elit Polri. Pada 2004 silam ia pernah menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Bagi yang mengikuti perkembangan kasus suap simulator SIM berkendara yang melibatkan ex Kakor Lantas Polri Joko Susilo, tentu sudah tahu siapa si Ucin Sudiana ini. Ia merupakan besan Joko Susilo yang juga pernah dipanggil KPK terkait kasus korupsi di tubuh instansi Polri tersebut. Jadi untuk satu ini KPK juga mesti bertindak dan menyelidiki. Bagaimana bisa seorang yang hanya menjabat sebagai Kapolsek bisa menggelar pesta semewah Crazy Rich? Dan bila perlu si Fahrul Bahlul ini mutasikan saja ke pulau terluar Indonesia biar dia tahu rasa. Ditulis oleh Ferry Fadli, dilansir dari siwet.com.